Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati, NIM 200-222-123, Prodi Administrasi Publik, Reguler 3, mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan sistem ekonomi di Indonesia dari masa ke masa. Untuk itu, kita harus mengetahui pengertian sistem ekonomi. Menurut Wikipedia, sistem ekonomi adalah sistem yang dimanfaatkan oleh suatu negara untuk mengalokasikan setiap sumber daya yang dimiliki oleh negara tersebut, baik untuk individu maupun organisasi yang berdiri di dalam negara tersebut. Perbedaan dasar antara suatu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya terletak dari bagaimana sistem itu mengatur seluruh faktor produksinya. Baiklah, simak video selanjutnya untuk mengetahui perkembangan ekonomi Indonesia dari masa ke masa. Era Presiden Soekarno. Masa kepemimpinan Soekarno merupakan masa perbaikan pasca penjajahan. Pada masa pemerintahannya, Presiden Soekarno menggunakan sistem ekonomi liberal. Sistem ini berubah menjadi sistem ekonomi sosial setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Beredarnya lebih dari satu jenis mata uang menyebabkan tingkat inflasi yang tinggi yang tidak dapat terkendali, sehingga perekonomian pada saat itu mengalami pergolakan. Pada saat itulah Soekarno menghasilkan beberapa kebijakan ekonomi seperti Gunting Syarifuddin, Sistem Alibaba, Koperasi, dan Deklarasi Ekonomi. Namun, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan belum mampu untuk menangani pergolakan ekonomi. Pada saat itulah beliau lebih fokus untuk menjaga stabilitas kondisi politik dan konflik dalam negeri, sehingga menyebabkan perekonomian di Indonesia semakin melemah. Yang kedua, pada masa pemerintahan Soeharto. Pada masa ini merupakan pemerintahan yang sangat terpanjang di Indonesia, yang biasa juga disebut dengan masa Orde Baru. Pada masa ini, inflasi juga mengalami kenaikan yang sangat tinggi, dan ketergantungan dengan pinjaman luar negeri yang memperbesar utang negara dan impor dari luar. Dengan itulah kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikeluarkan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh kebijakan politik. Kebijakan tersebut yang dikeluarkan seperti pajak dan yang paling terkenal adalah Lepelita, yaitu rencana pembangunan 5 tahun. Pada masa Soeharto, yang dianut adalah sistem ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosial. Pada saat itu, korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat marak terjadi karena aparatur negara memanfaatkan pola pemerintahan sentralistis, sehingga mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang diserahkan kepada mereka. Tapi hebatnya lagi, pada masa Soeharto, Indonesia mengalami dua kali kuantitik, yaitu dari negara miskin menjadi negara berkembang, dari negara berkembang menjadi negara berpendapatan menengah. Yang ketiga, di era SBY. Saat menjabat Presiden, SBY menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. Pemegang jabatan nomor 1 selama 2 periode. SBY mengeluarkan kebijakan untuk menekan jumlah kemiskinan, jumlah pengangguran, dan utang negara. Kebijakan yang dikeluarkan antara lain seperti 1. BLT atau bantuan langsung tunai, 2. BOS, bantuan operasi sekolah, 3. Kredit UKM atau usaha kecil menengah. Dari kebijakan-kebijakan tersebut, kondisi ekonomi Indonesia semakin stabil dan inflasi semakin terkendali. Lalu di pertengahan abad tahun 2006, Indonesia mampu melunasi utang di IMF sebesar 3,2 miliar. Masa Jokowi, kurang lebih dari 3 tahun, Jokowi gencar dalam pembangunan infrastrukturnya. Pertumbuhan ekonomi tetap maju walau tidak signifikan di tengah gejolak sara dan kepentingan politik. Jokowi juga menerapkan sistem ekonomi kerakyatan seperti halnya dengan SBY. Pada masa Jokowi, pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencapai 5,01% pada tahun 2017, yang bisa dikatakan relatif stagnan pada tahun sebelumnya. Jokowi juga mengeluarkan 16 paket kebijakan
Dan di dalamnya kebijakan tersebut bisa salah satunya adalah teks amnesti dan harga BBM tunggal. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Jokowi ini bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan adab bagi seluruh rakyat Indonesia.